Banyak yang bertanya, bagaimana cara agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, istiqomah dalam melaksanakan amalan-amalan baik lahir maupun juga batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya alim, ya fattah, ya hanan, ya manan, ya salam, ya arhamar rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di tanah suci setiap tahunnya, yang kecintaannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin tinggi, Masya Allah. Yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa, izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi. Ngapunten nggih, tanpa bermaksud menggurui atau mengajari atau kominter, tidak. Hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yo abaikan saja nggih. Ini berdasarkan pengalaman dari pribadi, juga dari kerabat, sahabat, teman-teman yang sering berkomunikasi, sharing, tukar pikiran, ya, bahkan mengikuti bimbingan MKSO atau mekanisme kuantum sukses otomatis. Ya sebenarnya ini sangat sederhana, ya, yakni kembali kepada programnya Gusti Allah, di mana program ini adalah program auto bahagia, auto sukses, auto makmur, auto mulia dan sebagainya. Nama programnya adalah program takwa. Ya, di Quran surat At-Taha 2 dan 3 kan jelas di sana. Yang taat, yang takwa, pasti akan ada selalu jalan keluar atau juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyaknya masalah, ya, terlebih khusus concernnya di sini sebenarnya masalah utang piutang riba, apalagi pada usia sudah 40 tahun masih banyak utang, apalagi utang riba dan masalah lain akibat riba itu. Ya, ayolah kita, pondasinya adalah taubat, ya, sadar, ya, kembali kepada program tersebut. Ya, juga Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13, ya, dan seterusnya silakan dicek. Di sana intinya yo jangan jauh-jauh dari Gusti Allah. Jangan keluar dari program takwa, program taat itu. Pasti makmur, ya. Jadi kalau saat ini sudah amburadul, ya calling down dulu, tenang, ingat sama Gusti Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu dan teman-teman, ketika kita sudah sadar itu, maka kita akan disajikan pada langkah-langkah, ya, cara-cara, metode dan sebagainya. Walaupun ketika kita masuk lebih dalam lagi, sebenarnya bukan tentang caranya, bukan tentang metodenya, tapi kesadaran diri kita, sadar utuh, sadar penuh. Maka kan dalam pengembangan diri itu fokus utama adalah kesadaran. Yo, di dalamnya ada tobat, ya, dan sebagainya dan seterusnya. Oke, itu sebagai mukodimah. Karena apa? Karena di video ini, bismillah, ya, kita akan membahas tentang sekaligus menjawab pertanyaan yang banyak masuk. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Istiqomah dalam kebaikan dan juga perbaikan. Istiqomah dalam kita menjalankan sebuah doa, sebuah amalan, sebuah langkah, sebuah cara, metode dan sebagainya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, adalah kita sadar dulu, kembali tadi, sadar.
tobat dulu. Ya, kita tahu bahwa oh ya kita ini sedang tersesat. Oh ya kita ini banyak masalah karena keluar dari jalur. Maka tenang dulu. Ini sekaligus saya ingatkan Bapak Ibu dan teman-teman yang merasa sedang dihadapkan pada masalah. Kalau panjenengan belum menguasai hati, jiwa, dan pikiran, belum tenang, mau dikasih langkah teknisnya juga percuma. Ciri-cirinya apa kalau belum tenang? Ya masih mengeluh, gerusa-gerusu, menyalahkan orang. Nah itu, ini diberesin dulu. Dengan cara apa? Tobat. Tobat ya. Nah itu, jadi sadar dulu ya. Kemudian apalagi? Yakni berikutnya adalah munculkan keutamaannya, fadilahnya atau kebaikannya. Ya, semisal contoh, ikhtiar batin yang akan dilakukan adalah panjenengan memperbaiki sholat. Ya, minimal tepat waktu. Lebih spesifik lagi, misalkan panjenengan komitmen dan persisten untuk sholat subuh berjamaah, berjuang pada satu amalan, yakni bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, kebaikan itu dipelajari, informasinya dimasukkan dulu sehingga masuk di pikiran. Ya. Keutamaannya apa sih? Saya tidak bahas di sini ya. Panjenengan tinggal searching atau tanya ke ustadz terdekat ya. Apa sih keutamaan jaga wudhu? Apa keutamaan sholat tepat waktu? Apa keutamaan sholat subuh berjamaah ya? Apa keutamanya duduk di antara azan dan iqomah dan sebagainya dan seterusnya. 1 atau 2 hal saja ya secara spiritual service yang akan panjenengan istiqomahkan. Kelihatannya kita hanya memperbaiki sholat, tetapi sadar atau tidak, kita sedang memperbaiki seluruh aspek kehidupan kita. Ini secara umum ya. Nah, jadi agar istiqomah, panjenengan munculkan dulu, ketahui dulu ya fadilahnya apa, keutamanya apa. Ya, kemudian apalagi ya. Maka selanjutnya adalah ketika panjenengan melakukan hal itu ya, kira-kira gambaran besarnya apa. Nah, ini biasanya pada langkah yang teknisnya. Semisal contoh nih, panjenengan orang dagang, oke. Selama ini sholatnya itu ngaco ya, bolong-bolong menunda, ya diperbaiki dulu supaya tepat waktu. Amalan batinnya, maka amalan lahirnya apa? Ya nanti kemudian panjenengan mengambil keputusan untuk servis pelanggan dengan baik ya, dengan senyum, mengucapkan terima kasih, makasih Pak Bu sudah belanja di toko saya ya, semoga sehat selalu, nanti belanja lagi ya. Karena mungkin selama ini karena banyak masalah, senyumnya itu pelit, senyumnya itu berdasarkan masalah dan kondisi ya. Nah itu contoh perbaikan. Kalau yang kerja gimana? Nah yuk introspeksi lagi. Misalkan pekerjaannya capek ndak capek, gajinya segitu, publik pelayanan misalkannya, maka ojo sampai ya panjenengan itu membatasi diri untuk berbuat kebaikan, untuk total dalam melakukan tindakan-tindakan pekerjaan itu karena gajinya segitu. Tenang saja, alam raya ini punya sunatullah, hukum alam ya, hukum semesta ya. Pasti diperhitungkan kebaikannya, pasti akan terkonversi menjadi sebuah hasil. Saya sebut ini di depan karena wataknya manusia pasti ngarep. Nanti kalau sudah dalam lagi sebenarnya tidak ada pengharapan, karena loss. Kenapa bisa loss? Karena sudah sampai pada aku hanya mengharap ridho Allah. Nah kalau sudah di titik ini, tidak ada ya namanya malas, tidak ada namanya batasan untuk aku mau berbagi kalau gajinya gede, aku mau berbagi kalau ada pamrihnya. Oke, bisa diterima ya. Nah jadi begitu ya, tahap awal seperti itu. Nanti panjenengan akan merasakan getaran-getarannya.
vibrasinya. Ingat Bapak Ibu dan teman-teman yang terutama yang mengikuti MGSO ya. Kita ini ikhtiarnya adalah di ranah kuantumnya. Allah seperti persangkaan hambanya. Sangkaan kita baik, realita itu mengikuti persangkaan. Sebenarnya gitu. Jadi kalau selama ini ya, kita belum istiqomah terhadap benih pikiran ya, dan benih perasaan yang baik-baik ya, maka ya tahu sendiri hasilnya seperti apa. Oke, nah itu. Agar istiqomah, munculkan fadilahnya, keutamaannya, dan gambaran besarnya itu sampai dulu. Gambaran besarnya itu detail ya, sudah tergambar kenapa harus melakukan itu. Kalau bahasa ininya yo, strong way dulu baru how to. Ya, strong way atau big way-nya dulu harus ketemu dulu. Maka how to-nya nanti akan dilakukan secara istiqomah. Contoh satu lagi ya, karena ini ada mau Ramadan kan. Contoh satu lagi nih. Kan di tim bisnis kami banyak kan mak-mak. Kami menjual produk bisnis online kami, salah satunya sabun. Ya. Saya katakan pada mereka, "Ibu, kira-kira apa aspek spiritual yang mau diperbaiki, ditingkatkan?" Sholatnya masih bolong-bolong, nggak tepat waktu. Oke, great, 1 bulan ini latihan sholat tepat waktu. Itu batinnya. Agar kuat, ya, maka pahami fadilah keutamaan dari sholat tepat waktu. Batinnya ya. Lahirnya apa? Ya, oke Ibu, bisnis itu sebenarnya gampang. Ya, penjualan itu muncul dari populasi yang banyak. Kalau mau hasil 1, prospek presentasinya 10. Begitu seterusnya. Nah, begini Bu, Ibu setiap hari gimana caranya dapat 3-5, minimal 5 nomor HP baru, prospek baru. Mungkin chat di media sosialnya di Facebook, mungkin jalan-jalan ke toko, ya, tukaran, ya. Yang sejenis nggak apa-apa, ibu-ibu ngumpulin, berteman dengan yang sesama ibu-ibu, kayak gitu. Bersahabat dengan mereka, prospek dengan mereka. Ya kalau ada duit, ya investasi iklan Facebook Ads, contohnya gitu. Kelihatan sederhana loh, ya, menambah 3-5 database nomor WA setiap hari. Kelihatannya sederhana. Tetapi kalau gambaran besarnya belum ini, maka tidak akan istiqomah. Saya pahamkan begini, Bu, kalau sehari 3, 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 2 tahun berapa? Kalau Ibu memiliki database nomor WA 1000 saja di tahun pertama, Ibu mau jualan apapun, bisnis apapun, dengan Ibu menjaga brand, nama baiknya Ibu, brand personal branding, dan juga brand produk maupun juga company profilnya, pasti Ibu tidak pusing masalah rezeki uang dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, saya tambahannya seperti itu. Jadi agar istiqomah apa? Ya, munculkan fadilah atau keutamaannya. Ya, strong way dulu, big way-nya dulu ketemu, maka how to-nya, cara teknisnya pasti akan dilakukan secara istiqomah, baik itu untuk yang amalan lahir maupun juga amalan batin. Semoga panjenengan bisa menangkap esensinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.